Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seperti yang sudah kita infokan sebelumnya, teman-teman, masih belum mengenai pemain asing, masih statusnya pemain lokal gitu ya, baik yang hatur nuhun ataupun yang baru saja diresmikan extended katanya atau diperpanjang kontraknya, yaitu Beckham Putra, yang mana dari 2025 menjadi 2028. Jadi 3 tahun ini ada alasannya tentu saja gitu ya, kenapa sampai dengan 3 tahun, karena ini mengikuti roadmap Persib Bandung yang mana ingin mengembangkan ya pemain mudanya 3-5 tahun ke depan, teman-teman. Jadi pada saat usianya ya Beckham Putra menjadi salah satu pemain senior yang bisa memberikan satu spirit positif atau satu penampilan yang positif lah untuk adik-adiknya nanti. Nah, ini juga sesuai dengan yang Bojan Hodak mau, yang mana Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa Beckham Putra mulai dari tahun kemarin itu bermain sudah mulai serius. Sebelumnya mungkin ya kadang tidak fokus lah, kadang ini kadang itu, tapi buktinya dari mulai musim kemarin dan musim ini ya Beckham Putra sudah menunjukkan bahwa dia sudah seorang pemain profesional. Dia juga sudah memang mumpuni untuk ada di skuad Persib Bandung musim depan, sehingga jeng gitu ya, sudah langsung dikontrak 3 musim ke depan, teman-teman. Itu mungkin sekilas mengenai Beckham Putra, yang mana sekali lagi selamat gitu ya untuk Etam, semoga menambah bintang di atas logo Persib Bandung di musim-musim berikutnya. Amin. Nah, ini yang memang menjadi satu anti klimaks gitu ya. Dan tadi juga sudah sempat kita singgung, teman-teman, kita juga masih nyari berita yang valid dulu, benar atau tidak, kita tanya sana tanya sini gitu ya. Akhirnya oke, kita beritakan bahwa Rahmat Irianto atau Mas Rian ini resmi hengkang dari Persib Bandung, dan kita sudah resmi bisa mengucapkan hatur nuhun untuk Rahmat Irianto gitu ya, atau Mas Rian yang sudah pernah ada di Persib Bandung, dan musim depan katanya dikabarkan akan menuju OTW kembali pulang kampung ke Persebaya dan diikat kontrak selama 2 tahun, teman-teman. Nah, ini yang mana ya masih belum berhenti badai hatur nuhunnya. Jadi hatur nuhun, perpanjang hatur nuhun baru ilujeng sumping mungkin gitu ya. Jadi polanya berubah di musim ini, teman-teman. Nah, ini yang mana kalau Rahmat Irianto memang agak sedikit di luar tebakan, karena Bojan Hodak, teman-teman, Bojan Hodak sebetulnya masih menanyakan kesiapan Rahmat Irianto katanya dari mulai masih kompetisi berjalan gitu ya. Bahkan ya Bojan Hodak menanyakan ke manajemen gitu bahwa ya apakah sudah dikasih kontrak atau belum. Mungkin waktu itu menggantung, manajemen juga melihat dari roadmap jangka panjangnya bahwa oh ini agak sedikit beresiko mungkin gitu ya, dengan cedera yang diderita sekarang, mungkin masih belum bisa pulih di saat ya bulan depan kita sudah mulai pramusim, lalu juga harus melalui kualifikasi ACL 2 gitu, lalu di Liga 1 juga yang semakin berat. Ini ya punya perhitungan sendiri manajemen, sehingga oke lah mungkin tidak dilanjutkan karena ya kontraknya juga sudah habis dari bulan Maret, bulan kemarin gitu ya. Jadi ya sudah gitu sudah selesai sampai di musim ini saja. Dan hatur nuhun sekali lagi untuk Rahmat Irianto yang sudah setidaknya memberikan satu
warna tersendiri di Persib Bandung yang mana punya grup sendiri gitu ya. Jadi ya dengan Rahmat Irianto, Edo gitu dan beberapa pemain lainnya. Jadi ya mudah-mudahan bisa tetap menjaga hubungan baik dengan Persib Bandung, teman-teman, dan segera sembuh dari cederanya. Nah, ini juga yang mana ada beberapa kabar yang memang kurang mengenakan juga, teman-teman. Jika ini kan tadi di konten tadi siang gitu ya, atau di video tadi siang ketika kita mengumumkan kemungkinan Dewa nggak gabung untuk menggantikan peran di gelandang bertahan ini dengan Kang Dado. Ini juga kan apakah menjadi pelapis atau pemain utama, karena ya Dewangga punya 3 posisi yang memang bisa ditempati gelandang bertahan, back tengah dan juga back kiri gitu ya. Apakah memang kalau misalkan ya katakanlah sekarang Rahmat Irianto sudah pisah gitu dengan Persib Bandung, ya sudah mungkin ditempatkan bergantian dengan Deddy Kusnandar gitu ya. Tapi akhirnya kalau Edo pun pergi, ya mungkin akan bergantian dengan Zalnando di situ. Dan ya ini juga agak sedikit mengambil satu istilahnya tuh rada berat lah gitu ya untuk yang resiko gitu ya, karena Rezaldi di sisi kiri kalau misalkan gitu ya, masih ada Rezaldi dan Zalnando, ya mungkin di situ Bajagonodak melihat masih ada satu kekurangan, makanya perlu pemain kidal katanya. Ini juga sudah dibocorkan oleh Kang Adit, pemain kidal dan fokus di sebelah kiri. Ya mau nggak mau mungkin Dewangga kalau lokalnya gitu ya, ya inilah Dewangga masuk dalam radar dari Persib Bandung. Bahkan ya gimana ya, ada yang nanya juga sih sebetulnya tadi di pertanyaan sebelumnya gitu ya, bahwa Kang memang kalau Dewangga ya jadi atau enggak gitu ya. Inilah yang mungkin ya kalau memang jadi atau tidaknya kita lihat nanti, teman-teman, karena cuma official Persib Bandung lah yang kita tunggu saja, sabar teman-teman. Tapi kalau memang akhirnya jadi ya alhamdulillah gitu ya, Persib sudah menemukan kepingan puzzle yang ditinggal satu pemain, masuk pemain yang bisa menggantikan baik itu nama besarnya ataupun dari segi permainannya gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, Rahmat Irianto sudah resmi berpisah dengan Persib Bandung dan mudah-mudahan bisa menemukan kembali performanya di Persebaya Surabaya. Dan kemarin juga ya kita tahulah Persebaya sudah mulai mengumumkan pemain barunya, pelatih barunya dan lain sebagainya. Kenapa Persib belum? Sabar teman-teman, karena disuruh liburan dulu lah, pemain tidak memikirkan sepak bola dan pemain asing disuruh liburan dulu gitu ya. Nah ini juga kemarin kan kalau menurut Rahmat Irianto gitu ya, ada inisial ZV yang katanya terong ungu OTW ke Birbar gitu ya. Apakah benar atau enggak ya, ini mah bisa jadi guyonan, bisa jadi nyata gitu ya, kita nggak tahu. Karena ya ZV katanya memang diisukan juga ke PSIM Yogyakarta, jadi ya lebih berat ke sana katanya. Kita juga nggak tahu lah, namanya rumors. Namun yang jelas ya sudah, kalau memang sekarang kenyataannya begitu ya kita terima gitu ya teman-teman. Jangan bersedih, nanti akan ada pemain yang bisa menggantikan nama besar lainnya. Sabar aja. Baik, kita masuk ke pertanyaan teman-teman saja biar tidak numpuk di redaksi gitu ya. Oh ini yang tadi masih kekeh mau disapa. Ada bobotoh dari Pagaden Subang, belum pernah disapa katanya. Jadi ya sekarang kita sapa untuk bobotoh Pagaden dari Subang. Hatur nuhun sudah selalu menyaksikan, sudah selalu hadir gitu ya. Hatur nuhun. Dan kita lanjut ke pertanyaan dulu saja, karena katanya dari tadi banyak yang pengen disapa, tapi nggak apa-apa, nanti kita sapa lagi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dulu. Kang, Persib kenapa lambat jadinya Gali Freitas ketikung sama Persebaya? Gali Freitas memang tidak pernah kita kabarin juga ya. Jadi memang ya tidak masuk radar Persib Bandung, karena yang kita terima juga nggak ada nama Gali Freitas. Makanya ya adem ayem aja gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman dengar rumors dari yang lain,
ditanyakan langsung saja ke yang ada postingannya. Tapi kalau kita dari awal nggak pernah ada Galli Freitas, dan ya memang tidak ada info mengenai Galli Freitas. Jadi kenapa kalau ketikung ya enggak, karena mungkin Persib tidak naksir ke Galli gitu ya teman-teman ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Dewangga pernah di Persib cenah Kang? Dewangga bukan menjadi pemain Persib Bandung, tapi kalau mengikuti trial iya gitu ya, trial atau uji coba gitu ya, atau seleksi awal dari mulai kepemimpinan Coach Robert Rene Albert itu di tahun 2019 teman-teman. Alfreanda Dewangga ini memang pernah gitu ikut trial, namun nggak lama di trial itu ada dua sudut pandang lah gitu ya, yang dari tim Persib atau dari Coach Robert bilang Dewangga masih mempertimbangkan katanya kenapa tidak gabung dengan Persib Bandung, padahal Persib waktu itu ya sudah siap katanya menyodorkan kontrak untuk Dewangga. Ini menurut versi dari pelatih Persib waktu itu ya, dari Rene Albert. Tapi dari Dewangganya ketika dikonfirmasi, Dewangga masih fokus katanya di U19, timnas U19, sehingga masih harus ya takutnya mengganggu kesiapan tim, jadi dia ingin fokus dulu, nggak bisa meneruskan trial di Persib Bandung. Sebetulnya ada satu lagi versi yang anonim atau versi yang merebak gitu ya, entah dari siapa, tapi yang mengatakan bahwa Alfreanda Dewangga ini tidak deal dengan harga waktu itu yang disodorkan oleh Persib Bandung. Dan sebetulnya Dewangga juga bukan memilih Persib Bandung saja, waktu itu Persebaya juga sempat deal-dealan, namun akhirnya ke PSIS Semarang. Ya kita nggak tahu apakah PSIS pada saat itu ya, dulu 2019 itu memang lebih gencar gitu, atau nawarin kontraknya atau bagaimana, atau nggak tahu lah. Yang penting tidak jadi ke Persib waktu itu, karena menurut anonim ini atau seseorang yang tidak tahu asal usulnya menyatakan bahwa Dewangga ini tidak deal karena masalah nilai kontrak saja gitu ya, yang bisa dibilang lagi trial kabur teman-teman gitu ya untuk kasarnya. Tapi ya sudah, kalau memang sekarang sudah deal dengan Persib Bandung lagi, ya sudah diterima saja, jangan ungkit masa lalunya, karena mungkin masa lalu dan masa sekarang itu berbeda untuk manajemennya gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.